Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Satu ciri utama dunia yang tidak akan pernah hilang ialah sebuah masalah. Siapapun yang namanya manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Karena masalah ada di mana-mana, mulai dari kolong jembatan sampai istana kekuasaan. Dari anak-anak hingga kakek nenek, semua berhadapan dengan yang namanya masalah. Prinsipnya setiap jiwa, setiap yang bernyawa memiliki masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini tentu saja telah memberikan metode terbaik dalam menghadapi setiap masalah, yakni dengan cara sabar dan sholat. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, ayat Al-Qarni dalam buku fenomenalnya yang berjudul La Tahzan menuturkan bahwa jika Rasulullah SAW ditimpa sebuah ketakutan, ditimpa sebuah musibah atau ditimpa sebuah masalah, maka beliau akan segera melakukan sholat. Suatu waktu beliau berkata kepada Bilal, ketenanganku ada pada sholatku. Lebih lanjut ayat Al-Qarni menjelaskan, jika hati terasa menyesak, masalah yang kita hadapi terasa sangat rumit dan tipu muslihat sangat banyak, maka bersegeralah datang ke tempat sholat dan sholatlah. Kiai Haji Ustadz Abdullah Said selaku pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah yang ada di Kalimantan Timur pernah berkata bahwa sholat adalah media terbaik seorang muslim, media terbaik seorang hamba untuk mengadukan segala masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak menemukan riwayat yang menuturkan bahwa Nabi dikala sholat sungguh sangat tumakninah dan bisa dikatakan cukup panjang, utamanya dikala beliau sedang sholat sendiri di malam hari. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan kaki Rasulullah SAW sampai bengkak karena lamanya beliau sholat. Semua itu tidak lain karena beliau sedang mengadu, memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala urusan yang berkaitan dengan umat Islam diberikan jalan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, sehingga umat Islam bisa menjadi umat terbaik yang mampu menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat, tentu sangat tidak elok jika kita melakukannya dengan cara tergesa-gesa, harus dengan tenang dan sabar dalam menjalankannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surah Thaha ayat 132 yang artinya, perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi sholat sebenarnya bukan ritual semata. Ia adalah sumber untuk menyedot dan menyadap kekuatan ilahiyah untuk setiap jiwa yang mampu menghadapi masalah dengan tenang, cerdas dan solutif. Sebab dalam sholat ada masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan seorang hamba, yakni di kala sujud. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabiullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika ia sujud maka berbanyaklah berdoa di dalam sujudmu. Dengan demikian mari kita jadikan salat sebagai media penting dalam hidup kita untuk benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang telah kita hadapi, bukan sekedar ritual dan kurang begitu antusias dalam menjalankannya, tetapi harus dengan antusias yang besar dan semangat yang tinggi dalam melaksanakannya. Selain salat, dalam menghadapi masalah, kita juga diharuskan untuk bersabar. Menurut ayat Al-Qarni, sabar adalah kemampuan jiwa untuk senantiasa berlapang dada, berkemauan keras, serta memiliki ketabahan yang besar dalam menghadapi masalah kehidupan. Bahkan, tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi dengan cara bersabar. Dengan bersabar, masalah apapun insya Allah akan tersolusikan. Seberapapun besar permasalahan yang kita hadapi, tetaplah bersabar. Karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama
dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama dengan kesulitan. Dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan, karena janji Allah adalah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya, Quran surah Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dengan demikian, tak usah sedih apalagi putus asa. Biarlah masalah mewarnai hidup kita, apapun dan sebesar apapun. Semua itu pasti akan sirna seiring kita memohon solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sabar dan sholat. Karena jika Allah sudah berjanji, mustahil Allah tidak menepatinya. Yakinlah bahwa dengan sabar dan sholat kita mampu menghadapi masalah-masalah yang ada pada kehidupan kita. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.